Welcome to my channel Ramdom. Jangan lupa like, subscribe, and share. Kita mulai saja. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sanudin, MPN 19403025. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengantar logika fazi. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Ya, pada logika fazi ini pertama kali dikembangkan oleh Lovi E.J., yang mana ini melalui tulisannya pada tahun 1965 tentang teori himpunan fazi. Dia adalah seorang turunan orang Turki ya, tidak salah Turki. Dan logika fazi ini umumnya diterapkan pada masalah yang mengandung unsur ketidakpastian atau tidak tepatan dan sebagainya. Logika fazi merupakan merepresentasikan nilai samar, ketidakpastian atau kebenaran sebagian atau degree of truth. Seperti saya katakan sebelumnya, ini logika fazi ini bisa dikatakan mengandung ketidakpastian. Kemudian logika fazi ini menjembatani bahasa mesin yang persisi dengan bahasa manusia yang menekankan pada makna atau arti signifikansi ya. Kemudian logika fazi dikembangkan berdasarkan bahasa manusia atau bahasa alami. Dan logika fazi ini merupakan pengembang dari logika Boolean yang hanya bernilai 0 dan 1. Kemudian logika fazi menjadi salah satu dasar dari pengembangan komputer modern. Nah, logika fazi itu, logika Boolean itu bisa dikatakan logika klasik, logika Krif ya, atau pasti, yang mana menyatakan bahwa segala hal dapat representasikan dengan nilai biner 0 dan 1 ya. Kemudian diantaranya presis atau notasi 0 dan 1. Nah, ini bisa kita jadikan contoh pada gambar ini. Ini adalah logika Boolean yang hanya ada 0 dan 1, yang mana hitam dan putih ya, hanya dua saja. Kemudian pada logika fazi, dia itu bisa dibilang nilainya di antara 0 dan 1. Nilainya abu-abu. Nah, di sini kan ada lagi antara, ada bisa dibilang putih dan warna-warna yang lain, sehingga bisa dikatakan ada di antara nilai 0 dan 1. Nah, itu untuk contohnya. Kemudian pada presisi dan signifikansinya, nah itu kalau presisinya di dunia nyata, itu ada beban 150 kilo yang di kepala. Nah, di sini kan nggak mungkin bisa dikatakan presisi itu dia menyampaikan kalimat yang panjang, padahal sudah ada massa atau beban di kepalanya. Nah, kalau signifikasi itu dia hanya mengatakan awas, minggir, dia langsung ke poinnya supaya dia menghindar dari beban di atas kepalanya. Semoga dapat mengerti ya. Kita langsung ke penerapan. Ini penerapan hanya 2 alat yang saya masukkan di sini. Sebenarnya banyak sekali. Di sini salah satunya ada AC dan itu ini mesin cuci. Nah, di sekarang banyak alat-alat yang menggunakan logika fazi. Seperti AC ini kan bisa dikatakan menggunakan logika fazi karena kita hanya memerintahkan dengan memberi suhu. Nah, nanti dia akan menyesuaikan suhunya begitu. Itu juga dengan ini mesin cuci. Dia bisa, kita hanya memutar atau memerintahkan ya, maka dia akan bekerja sendiri seperti itu. Kemudian, nah ini kita masuk ke teori dasar fazi. Pada variabel fazi itu yang akan bahas dalam suatu sistem fazi itu, contohnya kita misalkan umur, kecepatan, suhu, tinggi badan, dan penghasilan. Nah, umur ini kan bisa dikatakan tidak pasti ya, kita tidak tahu umur itu sampai mana. Kemudian kecepatan gitu juga, bisa kadang cepat dan slow gitu. Kemudian suhu bisa turun naik, tinggi badan begitu juga. Nah, ini kan semua tidak pasti.
maka masuk dari contoh variabel fuzzy. Kemudian himpunan fuzzy itu kelompok mewakili suatu keadaan tertentu dalam variabel fuzzy. Kemudian atribut himpunan fuzzy, atributnya itu linguistik, yaitu nama suatu kelompok yang mewakili keadaan tertentu dengan menggunakan bahasa alami yang pertama saya katakan tadi, atau natural ya. Contohnya suhu. Nah, suhu itu kan bisa dikatakan bisa panas, sedang, ada juga dingin ya. Kemudian tinggi, tinggi badan. Nah, kalau tinggi badan kan juga ada pendek, sedang, dan tinggi, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk numeriknya itu ukuran nilai variabel dalam bentuk angka numerik. Contohnya itu kalau untuk suhu kan 10 derajat, 30 derajat, 50 derajat, dan seterusnya. Dan untuk tinggi badan gitu 10 meter, maksud saya 1 meter lebih. Pokoknya numerik ini seperti angka, bisa dikatakan angka dari suatu logistik tadi ya. Kita masuk ke semesta pembicaraan. Nah, semesta pembicaraan ini keseluruhan nilai diperoleh untuk dioperasikan dengan variabel fuzzy. Nah, contohnya itu semesta pembicaraan variabel umur. Nah, itu tadi 0 sampai tidak terdefinisi ya. Itu 0 dan tidak hingga, maksudnya sampai 0 dan tidak hingga untuk umur. Kemudian kalau untuk suhu semesta variabel suhu itu 0 sampai 100. Ini kan bisa dikatakan tadi kalau suhu kan kita biasa pakai itu memang 0 sampai 100. Kalau umur kita kan tidak tahu karena tidak pasti ya. Kemudian domain himpunan fuzzy, yaitu seluruh nilai yang diizinkan dalam semesta pembicara dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fuzzy ya. Kemudian kita lanjut ke fungsi keanggotaan. Nah, fungsi keanggotaan ini merupakan grafik yang mewakili berserati derajat keanggotaan masing-masing variabel input yang berada dalam interval antara 0 dan 1. Yang besarnya ini maksudnya besarnya ya, motif besarnya dari derajat keanggotaan masing-masing antara variabel dan input. Interval antara 0 dan 1 itu fungsi anggotaan. Kemudian derajat anggotaan, maksudnya di sini sebuah variabel x yang dilambangkan dengan simbol mikro atau x. Ini sebuah derajat anggotaan. Kemudian fungsi keanggotaan itu ada di sini ada berapa? Ada 6 ya, kurva yang linear yang naik dan turun, kemudian kurva segitiga, kurva spesium, kurva bahu, kurva S atau sigmoid, kurva lonceng atau V atau beta Gauss. Nah, di sini kurva semuanya masing-masing ada naik dan turunnya. Kita masuk ke fungsi anggota linear. Nah, tadi di situ ke anggota linear ini kan bisa kita lihat di sini pada ini kan ketika A nya itu berada di bagian sumbu X yaitu 0, bagian B itu 0, kemudian pada mikro X nya dia di bagian 1, di 0 sampai 1 ada di antara 0 dan 1 ya. Ini untuk rumusnya. Ketika ada pertanyaan seperti ini, berapa derajat keanggotaan dengan nilai X sama dengan 42 pada himpunan naik? Pada X sama dengan 2 pada himpunan naik. Di sini ada A, kita menggunakan rumus X nya 42, masukkan 42 di sini. Kita menggunakan rumus bagian tengah ini, X min A per B min A. Kita menggunakan rumus itu, masukkan karena B sini X nya tadi 42, kemudian untuk A nya tadi masukkan hanya itu 20. Di sini 20, masukkan 20, kemudian untuk B nya masukkan B 80 dan A yang tadi 20. Kemudian dikurang hasilnya 22 dan di sini 60, akan bagi 0,36. Nah, kalau bisa kita gariskan ini, kita masukkan dia bisa diantara kalau 036 itu 036 di sini ya, dari 42, X-nya 42. Kalau ini kan 20, ini 60 60 bisa jadi di sini ya,
Di sini kita kasih tanda, di sini X buat 2. Kemudian ya kira-kira untuk mikro X nya itu 0,36. Kira-kira di sini ada 36 ya, di sini lah. Nah, ada titik temunya di sini. Nah, di sini hasilnya nanti untuk 0,36 nya. Nah, kita lanjut. Ini untuk fungsi anggota linear, hampir sama seperti yang tadi, cuman ini kurva linear yang turun. Yang tadi itu naik dan ini turun. Nah, ini sama saja seperti tadi rumusnya juga. Nah, ini jika ditanya berapa derajat keanggotaan dengan nilai X sama dengan 24. Nah, di sini ditanya 24 pada himpunan turunan. Kalau ditanya antara 24, berarti di sini 20. Kita tulis di sini 24 lah. Pen 20. Ini 10, 20. Nah, kira-kira di sini 30 ya. Kira-kira di sini X-nya 20. Dan hasilnya tadi kita menggunakan rumus ini 40 dikurang 24 X-nya, masukkan rumusnya, B-nya 40 dan min 10 masuk, A-nya hasilnya 16 per 30, hasilnya 0,53. Nah, 0,3 ini mikro X nya di sini. Kira-kira di antara kalau di sini 50, berarti di sini dia. Kira-kira di sini. Ya, begitulah kurang lebih seperti itu untuk ukurannya 0,5 ya, di sini. Nah, kita lanjut aja ke pencarian ya. Ini hampir sama juga tadi, hanya masukkan rumus di bagian bawah ini. Yang ditanya itu berapa derajat dengan nilai X mengenai 24 pada himpunan di atas. Nah, di sini kita masukkan aja 24 untuk X-nya 24, A-nya itu 10, dan seterusnya 14 per 15, 0,3. Nah, ini bisa kita tuliskan di sini. Nah, untuk X-nya 24, sini kan antara, berarti di sini dia. Ya. Tuh. Dan kemudian dalam bulan 3 kurang lebih di sini. Gitu. Gitu ya, sama semua caranya. Ini juga hampir sama seperti ini. Kalau dia trapesium, dia ada 4 untuk rumus mikronya. Lebih seperti tadi ya, hampir sama saja. Kemudian gitu juga fungsi keanggotaan sigmoid. Nah, hanya saja dia berbentuk seperti gelombang. Di sini ada gelombang agak naik kemudian gembung begini ya. Kurang lebih seperti sama tadi, cuman ini seperti gelombang sinoid ya, yang seperti segitiga, cuman dia agak gelombang gitu. Dia menggunakan, nah bedanya sih dia menggunakan untuk sigmoid ini dia ada pangkat duanya ya. Nah, itu juga untuk kurva lonceng. Oh, di sini kalau salah. Lonceng dia seperti segitiga, cuman naik gunung begini, hanya satu gelombang. Ini rumusnya bersama saja dengan kurva lainnya, hanya mereka beda rumus dan gelombangnya. Nah, kita masuk ke himpunan Fuzzy, operasi himpunan Fuzzy. Yang mana operasi himpunan Fuzzy yang pertama itu diperlukan untuk proses penalaran atau inferensi. Kedua, operasi himpunan merupakan melibatkan operasi terhadap derajat keanggotaan. Untuk operasi keanggotaan mikro, nah derajat kita ingat untuk melibatkan operasi derajat keanggotaan itu adalah mikro X.
Kemudian derajat anggota nasi operasi dua buah himpunan fazi disebut dengan predika. Nah, memiliki dua buah himpunan fazi disebut dengan predika. Nah, ini adalah operasi penggabungan atau unionnya disebut operasi max dengan operasi OR. Ini ya untuk dia ada gabungan antara kurva segitiga dan trapesium tadi ya, yang memiliki operasi max untuk operasi union. Nah, ini ada rumus-rumusnya. Dia memiliki rumus di sini mikro U, ya bentuk U untuk hubungan union ini. Kalau operasi irisan dia menggunakan operator N ya. Kalau kemudian operasinya itu min, sedangkan operasi pada gabungan itu max. Sedangkan untuk rumusnya dia menggunakan seperti balik atau N ya. Itu perbedaannya dari gabungan dan irisan. Nah, kemudian untuk operasi komplement tadi ini dia menggunakan operasi not yang dinyatakan sebagai rumusnya M mikro pangkat yang menggunakan pangkat di sini. Dia gabungan trapesium ke atas dan kebalik ya. Kemudian kita masuk ke sistem inferensi fazi, yang mana sistem inferensi fazi ini adalah cara memetakan ruangan input menuju ruang output menggunakan logika fazi. Atau ini bloknya dari input masuk ke fazifikasi, kemudian inferensi, kemudian diverifikasi, dan kemudian keluar ke outputnya. Nah, pada input dan outputnya itu bisa dikatakan sudah pasti atau krif, misalnya krif maaf ya jelek krips. Nah, gitu. Dia sama di sini, dia juga tulisannya krips di sini. Itu pasti untuk input dan outputnya. Nah, untuk basis pengetahuan adalah kumpulan aturan atau rule dalam fazi bentuk pernyataan if dan then yang dibuat oleh pakar ya. Nah, ini sama juga. Kemudian di pada proses pengetahuannya di sini sebagai pengontrol ya. Kemudian fazifikasi itu merupakan proses mengubah input sistem yang mempunyai nilai tegas atau krif atau tadi pasti ya, menjadi variabel linguistik atau fazi yang menggunakan fazi keanggotaan yang disimpan pada basis pengetahuan. Ini untuk fazifikasinya di sini. Jadi dia mempunyai nilai krif sendiri, mengubah input tadi sistem mempunyai nilai tegas sehingga. Sama juga untuk ini inferensi, dia merupakan proses mengubah input fazi menjadi output dengan cara mengikuti aturan-aturan if then yang telah ditetapkan pada basis pengetahuan fazi. Dia ada di tengah sini untuk diferensinya. Begitu juga dan seterusnya. Ini diferensifikasi, defazifikasi, yaitu bagian akhir dekat output, yang mana merupakan proses mengubah dari tahap diferensi di sini tadi menjadi output yang bernilai tegas atau pasti yang menggunakan fungsi keanggotaan yang telah ditetapkan. Nah, untuk materi ini mungkin sampai situ saya dapat jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.